makanya kita belum terbebas dari PPKM. Kalau misalnya cakupannya tidak naik ataupun tidak berubah menjadi lebih baik, status PPKM ini bisa berubah kembali menjadi level 3 ataupun bahkan level 4 seperti sebelumnya. Hello everyone, welcome back to our podcast, Meraki Podcast with me, your host today, Sahara Nasrabah. Today we had a really special guest for you from M. Jamil RSUD, Bapak Dr. Andri Kurniawan SPPD. Selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, Nah, kalau gitu apa ini kunjungan pertama Bapak ke sekolah? betul, ke sini ya, ke Iya. SMA 11 Padang pertama kali. Bagaimana kesan Bapak terhadap lingkungan kami dan juga warga-warga sekolah? Yang pertama ya, sekolahnya rapi ya, jadi saya senang sekali pada saat datang ke sini, sama juga sambutannya, terima kasih, dan senang sekali berada di sini. Iya, makasih sekali Pak. Gini Pak, kita kan saat ini Kota Padang sudah mencapai level yang sudah mulai turun ya Pak, dan pasien COVID kita juga sudah berkurang. Menurut Bapak, apakah akan ada lagi peningkatan untuk naik lagi levelnya Pak? Indikator untuk berubahnya status PPKM ini macam-macam, jadi termasuk kasus yang meningkat ataupun pemeriksaan yang turun, dan juga salah satunya adalah vaksinasi yang angkanya belum mencapai tahap yang memuaskan. Jadi seandainya nanti terjadi kembali peningkatan kasus, lalu pemeriksaan yang kurang ataupun cakupan vaksin yang belum, karena sampai sekarang belum ya, makanya kita belum terbebas dari PPKM. Kalau misalnya cakupannya tidak naik ataupun tidak berubah menjadi lebih baik, status PPKM ini bisa berubah kembali menjadi level 3 ataupun bahkan level 4 seperti sebelumnya. Jadi kembali pada kata vaksin lagi ya Pak, seberapa banyak kita yang bisa melakukan vaksin dari setiap warga kita ya Pak. Nah, kalau begitu Pak, vaksin ini kan berbagai jenis ya Pak, dan kami secara khusus anak SMA kemarin memiliki 3 vaksin yang disuruh. Apakah Bapak bisa menjelaskan kayak perbedaan satu-satunya Pak? 3 contoh saja cukup. Pertama, jadi pembedanya adalah pembuatannya ya. Jadi untuk Sinovac dan Moderna serta Pfizer itu, Moderna dan Pfizer sama. Sinovac itu berbeda dengan Moderna dan Pfizer. Perbedaan itu sebenarnya tidak membuat efektivitasnya menjadi berkurang. Yang paling penting, yang paling membedakan adalah itunya. Karena memang pada akhirnya nanti efek yang ditimbulkan adalah efek proteksi, sehingga kita bisa tidak terpapar dengan COVID-19 ataupun kalau terpapar gejalanya tidak berat. Hanya yang membedakan adalah bagaimana caranya vaksin itu dibuat. Lain-lainnya seperti misalnya penyimpanan itu juga berbeda, tapi pada dasarnya yang sangat membedakan yang terutama adalah cara membuatnya vaksin. Jadi tetap jadi pada pembuatannya Pak. Nah kalau gitu kan Pak, kan kita banyak sekarang nih yang kayak baru mulai vaksin ini kan, dan di Sumatera Barat khususnya masih gratis ya kan Pak. Nah kalau begitu bagaimana dengan orang-orang yang tidak ingin melakukan vaksin Pak? Bagaimana penanganan lebih lanjutnya? Bagi yang tidak ingin vaksin itu memang tidak ada ininya ya, penanganannya ya, karena memang tidak ingin vaksin itu artinya memang tidak akan bisa divaksin. Memang salah satu yang bisa kita lakukan pada orang-orang yang tidak ingin divaksin adalah melakukan edukasi ataupun penyampaian informasi tentang bagaimana vaksin itu mulai dari A sampai Z-nya kepada orang-orang tersebut, agar orang-orang tersebut mendapatkan informasi dan tentunya kita harapkan teredukasi. Seandainya pilihannya adalah tetap, yang jelas sudah mendapatkan edukasi, pilihannya adalah tidak, maka kita serahkan kepada pemerintah bagaimana mengatur regulasi orang-orang yang sudah diwajibkan untuk vaksin, layak vaksin tapi belum divaksin karena memang pilihannya tidak mau divaksin. Itu regulasinya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah kota. Baik, jadi pada pemerintah kota Bapak. Nah kan Bapak, kita kan saat ini berada dalam situasi pandemi ya. Dan saat ini kan banyak orang yang memang tidak mau vaksin karena banyak rumor-rumor yang tidak baik ya Pak soal vaksin kita. Dan kalau begitu Pak, kan banyak nih yang juga tersebar rumor-rumor soal ciri-ciri terkena COVID-19 itu kan banyak sekali Pak. Tapi ciri-ciri yang benar-benar asli Pak, yang kayak memang terbukti kita kalau dilihat. Nggak bisa, karena memang sampai sekarang COVID adalah sesuatu yang masih dipelajari oleh orang banyak. Jadi kalau misalnya kita simpulkan gejalanya adalah A, lantas apabila seseorang sudah punya gejala yang A tersebut, maka dia COVID. COVID ini terbukti nanti lewat PCR-nya. Jadi sampai PCR-nya keluar, statusnya masih suspek atau diduga. Jadi belum bisa kita laksanakan
misalnya belum bisa sempurna kita menata laksananya seandainya swab PCR-nya belum keluar. Jadi kalau misalnya kita patok gejalanya pasti ini, nggak bisa. Jadi memang harus lewat swab PCR karena gejalanya banyak sekali. Karena ini masih penyakit baru ya Pak. Karena penyakitnya baru, betul. Dan ya, Iya. itu kenapa kita saat ini sampai situ. Betul. Nah, kalau gitu saya mau masuk ke pertanyaan terakhir karena seperti Bapak juga terburu-buru ya. Nah, kalau begitu Pak, saat ini sebentar. Kita kan saat ini diwajibkan untuk menggunakan masker, vaksin, cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Apakah ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran vaksin lebih lanjut lagi Pak? Penyebaran COVID maksudnya ya? Ya, kalau misalnya nanti protokol kesehatan sudah, lalu vaksinasi sudah, tugas kita sebagai pelajar dan mahasiswa adalah sebagai agents of change tentu saja. Jadi stop untuk menyebarkan berita-berita yang kebenarannya masih diragukan, yang adik-adik sendiri tidak yakin dengan pemberitaan tersebut, lalu karena memang cocok dengan keinginan adik-adik lalu langsung di-share. Tentu nanti itu bisa menimbulkan keraguan bagi orang-orang ataupun bagi keluarga dekat yang memfollow adik-adik di media sosial bahwa berita ini pasti benar karena dia yang men-share. Belum tentu. Jadi tolong setelah kita lakukan protokol kesehatan dengan baik, vaksinasi dengan baik, sampaikan hal-hal yang kita pahami tentang COVID berdasarkan yang diketahui pasti. Jadi seandainya belum mengetahui tentang pasti mengenai fakta tentang COVID, tentang vaksin, mungkin sebaiknya kita tidak berkomentar atau mencari tahu terlebih dahulu lalu melakukan share dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi itulah yang bisa kita lakukan selanjutnya. Karena memang pemberitaan ini luar biasa, hoax di mana-mana, dan pada akhirnya menyebabkan COVID-nya belum selesai, vaksinnya belum tuntas, hoax-nya luar biasa. Nah, begitulah para sobki-sobki di rumah. Dokter Andre Kurniawan SPPD sendiri mengatakan kalau kita juga harus memperhatikan berita-berita yang ada di rumah dan juga melaksanakan vaksin secepatnya untuk kesehatan kita bersama. Nah, makasih sudah menjadi bintang tamu kita hari ini, Bapak Andri. Bapak Andri sudah lebih bisa dimulai. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir. Saya harap bisa berbicara dengan Bapak lagi di kemudian hari. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.